Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses, mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki. Baik, pada kesempatan ini kita akan share seputar perangkat pembelajaran. Ini adalah lanjutan dari tutorial sebelumnya, di mana saya sudah share untuk yang kelas 7. Nah, pada kesempatan ini untuk perangkat pembelajaran itu program semester, program tahunan itu semua mengacu kepada pekan efektif pada kalender pendidikan. Silakan teman-teman bisa lihat di tutorial saya sebelumnya terkait dengan cara menghitung pekan efektif. Baik, singkat saja langsung kita praktekkan. Terlebih dahulu teman-teman harus menyiapkan buku guru untuk kurikulum merdeka setiap masing-masing mata pelajaran. Kenapa? Silakan bisa download di link yang sudah saya tampilkan ini, www.herisuryawan.id. Ini silahkan download di sini untuk buku guru ya. Kenapa kita menyiapkan buku guru terlebih dahulu untuk kurikulum merdeka? Karena di sini ada CP dan TP. Nah ini ya, ada CP dan TP. Kemudian teman-teman silahkan install Nitro PDF atau convert ke Word terlebih dahulu untuk kita ambil CP-nya di sini. Nah, saya praktekkan tanpa saya convert ya, langsung dari Nitro PDF. Kalau convert tinggal klik kayak gini, kemudian convert, maka di sini akan berubah menjadi Microsoft Word. Nah, silakan teman-teman menggunakan aplikasi Nitro PDF untuk lebih mudah seperti itu ya. Nah, ini butuh waktu agak lama. Baik, langsung saja kita praktekkan sambil menunggu ini. Kalau saya tidak pusing-pusing atau tidak perlu untuk convert, nah saya langsung cancel saja. Baik, langsung saja kita akan buka untuk aplikasi kelas 8. Nah, untuk yang kelas 8 ini halaman depan RPE saya ganti 8, kemudian RPE 2 saya ganti kelas 8 semester 2, dan ini ngeling semuanya. Untuk prota saya ganti untuk kelas 8. Sudah selesai. Mata pelajarannya sesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu teman-teman semua. Nah, baik, kita langsung RPE tidak perlu kita rubah karena sudah saya share sebelumnya. Karena kelas 7 8 menggunakan kurikulum merdeka, maka sama untuk RPE nya kelas 7 dan kelas 8. Semester 1 semester 2 sama, jadi tidak perlu saya rubah ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman download untuk perangkat ini pada link deskripsi. Baik, kita hanya mengubah pada CP dan TP di bagian prota. Ini elemennya ya, ini tujuan pembelajarannya. Langsung saja saya buka. Saya akan buka di PDF ini. Ada yang sudah saya convert sebenarnya ya teman-teman, sudah saya convert ini. Nah ini ya, sudah ada di CP dan TP ini. Silahkan teman-teman juga cari untuk CP masing-masing mata pelajaran dan TP. Ini fokusnya ya, tapi kita masukkan yang ini saja. Kemudian teman-teman kalau menggunakan Nitro kayak gini, silahkan klik edit aplikasi Nitro PDF ini. Tinggal di sini di copy ini ya, klik 2 kali, ini di copy, kita masukkan ke bagian sini. Control block. Nah, saya sudah masukkan seperti ini. Nah, ini dengan kolom yang ini sama. Kemudian yang kedua, ini kita akan memasukkan TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu teman-teman kita lihat menunjukkan bahan alat. Nah ini sudah ya. Nah ini menunjukkan berbagai produk. Nah ini sudah ada
Nah, baik, kita akan lanjutkan untuk yang tujuan pembelajaran. Teman-teman kalau tidak mau direvisi, silakan teman-teman. Tujuan pembelajaran itu menunjukkan berbagai produk dan menganalisis produk kerajinan. Tapi untuk di sini, nah ini ya, ini menunjukkan bahan alat. Nah, teknik ini sudah sama ya. Kita ambil sini. Kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, biar lebih cepat ya. Yang ketiga, nah ini satu tempat. Kemudian yang ini ini di copy ya, atau Ctrl V boleh, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Nah, ini sudah selesai untuk CP dan TP. Nah, selanjutnya semester 2. Semester 2 ini teman-teman bisa lihat Nah, ini sekarang semester 2 di sini. Tinggal copy. Ini saya Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Saya ini menggunakan Ctrl C ya teman-teman. Ini Ctrl V di paste blok. Kemudian terakhir Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kalau menggunakan yang sudah saya susun sendiri untuk TP nya, saya persingkat
Tapi kalau teman-teman menggunakan yang di sini, coba kita cek ya ke bawah. Nah, kalau menggunakan di buku guru teman-teman, bedanya adalah sebagai berikut. Ini di buku guru teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Kalau di sini misalkan di TP itu ada 2, menunjukkan dan menganalisis, tinggal di copy ini. Nah, ini kan sama. Nah, ini untuk yang Nah, ini kan sama sampai berbagai sumber observasi. Coba kita cek. Nah, ini sampai berbagai sumber, mampu mengeksplorasi. Ini teman-teman sama, kalau di bagian sini sama, tapi kalau di TP ini ternyata ada 2 tujuan pembelajaran. Silakan teman-teman ini diklik 2 kali, di blok, kemudian copy. Nah, kemudian copy di sini. Nah, kalau ini misalkan ingin lebih lebar lagi teman-teman, silakan ini di copy lagi, dan di blok, di copy, ini dimasukkan di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bernilai praktis, geser. Nah, kalau misalkan ini sudah dibuat seperti ini di bagian ini. Nah, ini ada 2. Ini tidak bisa di enter yang ini. Kalau tidak bisa di enter teman-teman, silahkan caranya adalah sebagai berikut ya. Silahkan teman-teman ini digeser ke bawah. Nah, ini kan sampai budaya. Kemudian kalau misalkan teman-teman di bagian sini itu ingin enter ini, ingin ke bawah teman-teman, maka harusnya teman-teman itu menggunakan cara Nah, kalau misalkan di sini tidak bisa di enter, tidak ke bawah ini ya, poin yang kedua ini, maka teman-teman silahkan di bagian sini, ini di bagian pertama ini. Nah, ini teman-teman di enter, kemudian di blok dari atas. Jadi ini di blok dari atas, atau kontrol A ya, kontrol A, kemudian tinggal di copy. Habis itu teman-teman ini tinggal di paste di bagian sini. Nah, baik teman-teman, itu salah tadi kita menggunakan teknik. Jadi langsung saja cara untuk enter itu beda dengan Microsoft Word, langsung enter. Tapi kalau ini tekan keyboard ALT baru enter. Nah, ini ke bawah, ALT enter. Jadi ini kalau mau ke bawahin, jadi cukup satu baris seperti ini, ALT enter. Nah, ini sudah. Jadi ada 2. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa menggunakan untuk TP sesuai dengan yang ada di buku guru kalau tidak ingin dipersingkat oleh teman-teman. Kemudian di bagian kedua, desain, itu tinggal di blok, klik 2 kali, Ctrl C, ini pakai aplikasi Nitro PDF. Nah, ini kemudian blok sudah. Nah, enter, tinggal ALT enter, Alt di keyboard ya, sampingnya jendela Windows atau sampingnya kontrol itu ada ALT. Nah, yang kedua sama, tinggal di blok seperti ini, Ctrl C, kemudian ini tinggal Ctrl V, sudah masuk ya.
ini diperlebar. Untuk yang kedua ini, yang kedua untuk produk. Kemudian yang ketiga, nah ini ada kesalahan ya. Satu, ini harusnya di poin kedua. Nah, harusnya di sini. Nah, kemudian poin ketiga 1.3 ini silahkan geser ke bawah. Ini untuk produksi, untuk produk ya, produk atau produksi, silahkan teman-teman blok. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini, Alt enter, kemudian membuat display, kemudian Ctrl C. Setelah diblok baru Ctrl V, Alt enter, kemudian tinggal masukkan di sini. Nah, kemudian Ctrl V. Sudah selesai, tinggal di terakhir bagian refleksi ya, bagian refleksi. Bagian refleksi teman-teman tinggal di blok kayak gini, tinggal di blok, kemudian ini tinggal dimasukkan kayak gini. Nah, kemudian Alt enter, kemudian ini tinggal dimasukkan lagi. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, ini untuk yang kurikulum merdeka di tabel 1.2. Nah, 1.2. Untuk 1.3 silakan teman-teman juga sesuaikan, cari dengan materi yang berbeda. Silakan teman-teman juga masukkan di bagian bawah untuk semester 2. Nah, baik, saya menggunakan cara seperti ini. Jadi beda dengan sebelumnya, hanya saya sebelumnya itu menggunakan punya saya sendiri yang sudah saya edit. Nah, ini ya, sudah untuk TP nya sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk program semester ini, karena ini sudah program tahunan dan ini sudah saya masukkan alokasi waktunya. Kalau misalkan di RPE ini semester 1 ada 3 jam pelajaran dikali 20 pekan efektif, 60 jam pelajaran. Untuk tutorial ini silahkan teman-teman lihat pada materi atau tutorial sebelumnya. Maka hasilnya ini dari masing-masing TP bagaimana total alokasi waktunya 60 jam pelajaran. Nah, kita lihat di bagian sini, yaitu 60 jam pelajaran di Prota. Jadi karena ada sebanyak 4 elemen atau 4 CP, maka masing-masing CP itu disebar waktunya 60 dibagi 4 menjadi 15. Karena di bagian ini jadi isinya ini 15 semuanya. Nah, 60 jam pelajaran dibagi 4 elemen atau 4 CP, nah menjadi 15 jam pelajaran untuk masing-masing. Jadi 15 4 kali 60. Tapi karena berhubung ada sumatif tengah semester dan ini disesuaikan dengan jam pelajaran masing-masing, tidak dijadwal serentak, dalam artian dalam satu pekan itu menyesuaikan dengan jam pelajaran guru-guru. Jadi kalau misalkan 5 jam, maka 3 jam itu digunakan untuk sumatif tengah semester, sehingga di sini di bagian materi yang paling ringan itu dikurangi 3 jam pelajaran menjadi 12 tambah 3 kan 15. Jadi tetap ini posisinya 15. Nanti 12 sumatif STS itu 3 jam. Nah, beda dengan sumatif akhir semester. Kenapa tidak dimasukkan di Prota? Karena itu tidak ada atau dianggap jam tidak efektif, sehingga di sini tidak perlu ditulis. Nah, baik, langsung saja teman-teman, kita akan susun dari Prota ini untuk
program semesternya. Nah, program semesternya ini sudah ngelink secara otomatis ya. Ini ngelink otomatis. Caranya adalah sebagai berikut. Teman-teman silahkan di samaringan. Kemudian ini prota. Ini di bagian 1. Nah, ini ya. Nah, karena kemarin teman-teman sudah saya kasih tahu caranya, ini sudah ngelink otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu membuat atau membuat rumus di sini sama dengan, kemudian arahkan ke prota, kemudian ke sini. Tidak perlu ya teman-teman. Jadi tidak perlu kayak gitu. Teman-teman cukup bagian sini, teman-teman cukup langsung ganti ininya saja. Nah, ganti materinya saja. Hanya saja ini diperlebar. Nah, ini diperlebar. Kalau TP-nya itu banyak seperti ini diperlebar ya. Karena TP-nya ada 2 ya. Nah, karena biar tidak terlalu banyak punya saya, sehingga itu saya ngambil tujuan pembelajaran yang sudah saya edit atau sudah saya persingkat melalui diskusi dan studi literatur. Ini dengan ini menunjukkan berbagai produk. Jadi sama saja, mampu memahami bentuk, bahan, pembuatan produk, ini sama saja ya. Ini lebih fokus kepada materinya. Tapi kalau yang di sini berdasarkan kearifan lokal, itu kan kita masih bersifat umum sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi saya lebih fokus, lebih menggunakan kepada TP yang kita susun atau buat seperti ini sesuai dengan masing-masing daerah. Nah, kemudian saya kembalikan saja untuk yang tadi teman-teman. Kalau ada TP yang lebih singkat, silahkan pilih yang lebih singkat teman-teman, biar kita tidak perlu terlalu banyak kolom di sini ya. Nah, ini ya, sudah limbah organik. Nah, ini sudah sesuai dengan yang singkat punya saya. Intinya sama, caranya seperti ini. Langsung saja, ini sudah ngelink otomatis sama dengan, kemudian prota arahkan ke CP 1. Yang ini sama dengan arahkan ke prota, ini TP. Kemudian yang ini kan ada CP dan TP, sama dengan 1.2 arahkan ke prota, ini yang titik 2. Yang ini sama dengan arahkan ke prota, kemudian ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, jika ingin menambah kolom, silahkan tambahkan kolom di bagian bawah atau paling bawah. Kalau ada kolom di sini teman-teman, silahkan ditambahkan kolom paling bawah. Berarti tinggal di blok. Sudah, kalau ikuti teman-teman dari awal, dari tutorial saya sebelumnya, ini sudah saya jelaskan sangat rinci sekali terkait dengan ini, sehingga di bagian sini tutorial ini tidak perlu saya kasih tahu caranya buat teman-teman semuanya. Langsung saja, karena ini sudah ngelink otomatis, saya tinggal memasukkan kerajinan bahan lunak atau saya ganti materinya. Dimana materinya saya ambil di bagian sini, atau kalau punya teman-teman materinya ada di bagian sini ya. Saya pakai alat tangan. Coba cari bagian atas. Nah, ini ya, ini ada mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah organik. Nah, ini ya, semester 1, dan ini ada semester 2.
Baik, langsung saja saya ambil materinya ya. Materinya saya sudah siapkan di bagian sini. Nah, ini materinya. Nah, materinya 7.1 saya blok, saya masukkan di sini. Nah, untuk ruang lingkup limbah organik, kemudian yang kedua ini macam-macam materi alat. Pertama kita masukkan di bagian sini. Kemudian ini poin kedua. Nah, ini saya blok, kemudian yang kedua desain. Nah, ini ya, saya blok materinya. Bawah ini ya materinya. Ini salah seperti ini. Nah, ini sudah materi satu. Tujuan saya seperti ini biar rapi ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini materi 2, tinggal saya blok seperti ini. Sudah, ini saya blok. Karena ini tahun depan kita tidak perlu menyusun atau membuat ini lagi, tinggal rubah materinya saja. Tinggal rubah apa? Kolomnya ini tidak perlu kita susun seperti ini, makanya ini agak lama karena kita buat pertama kali. Nah, kemudian ini produk seperti ini. Nah, kemudian ini poin 2, ini poin 1. Tunggu dulu ya. Ini poin ke pertama, ruang lingkup organik. Nah, macam-macam materi alat. Kemudian nah, ini semuanya kalau lihat teman-teman, ini kan tujuan pembelajaran kalau prakarya ya, ini limbah organik, kemudian di bawahnya juga limbah organik. Jadi dalam satu tema, satu semester itu fokusnya kepada limbah organik. Jadi materinya itu ada di bawahnya ini, alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada materinya. Materinya ruang lingkup organik ini kita masukkan sebagai tema 1. Kemudian ini 2, ini 1, ini 2. Jadi ini poin ke-1, ini poin kedua. Kemudian desain produk tanah liat ini untuk yang ini yang kedua ya, yang kedua untuk lembar bagian desain. Kemudian yang berikutnya itu adalah di bagian produk. Produk ini kita lihat, jadi di bagian produk ini
ini adalah pembuatan, baru ini kita PJBL. Nah, ini sumatif tengah semester kita masukkan di sini yang ketiga. Jadi ini tinggal di blok merge, kemudian seperti ini. Maka biar rapi, ininya juga merge, kemudian seperti ini. Sudah. Kemudian poin terakhir itu yang keempat, itu adalah refleksi. Jadi refleksi dan evaluasi. Nah, blok seperti ini. Jadi saya blok merge kayak gini, kemudian saya copy taruh sini biar rapi. Sudah selesai teman-teman, tinggal ininya. Karena saya sudah susun seperti ini, maka di sini ada 4x3. Tinggal saya rubah, saya geser ininya atau saya hapus, saya tempatkan di bagian sini. Nah, kalau tinggal saya ini Ctrl C, saya pindah di bagian sini, lurus ke bawah, tinggal saya hapus. Sudah selesai. Di bagian ini karena masih ada lagi, ini kan ada 5 kali pertemuan pembuatan karya, jadi ini tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan. Caranya ada di tutorial sebelumnya ya teman-teman. Ini tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini semuanya sudah selesai. Nah, ininya teman-teman, kalau ini ada 2 materi seperti ini kan total di bagian ini itu ada 4 kali pertemuan dikali 3 jam. Maka ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan, ini 2 kali pertemuan, sehingga ini tarik lurus 2 3 di sini ya. Kemudian karena tidak boleh ada 3 kali di sini karena ada 3 jam pelajaran dalam 1 pekan, maka geser di sampingnya, taruh di bawah lurus dengan ini, sehingga ini 3 sehingga total 4 kali 3 jam pelajaran dalam tema atau materi ini. Kemudian yang kedua, PJBL pembuatan karya kerajinan ini ya. Ini model pembelajaran ya, project based learning ini ya. Kemudian kita 5 kali 3, 5 kali pertemuan karena ini membuat produk kerajinan. Jadi ini 3 sebanyak 5 pekan. Kemudian ini baru PTS atau sumatif tengah semester 3 jam. Ini pembuatan karya kerajinan tanah liat PJBL, karena materinya di sini ternyata ada materi yang ini desain ya, bukan desain. Kok sama kata saya. Ini desain seperti ini. Nah, ini biar rapi, kemudian saya blok merge. Nah, ini kemudian ini poin ke 3. Nah, ini poin kedua ya, poin ke tunggu dulu 1 2 3. Kalau ini mau dikasih bintang tidak masalah ya. Nah, ini 1 seperti ini blok. Nah, ini 1 seperti ini. Saya kira materinya seperti ini aja. Ini 1 materi 1, ini materi kedua, ini materi ke-3, ini materi ke-4.
Ini bisa lihat teman-teman desain produk kerajinan. Biar ini rapi, maka saya blok seperti ini biar rapi. Nah, kemudian ini 3, ini 5 kali berderet, ini di sampingnya, kemudian ini 5 kali pertemuan. Jangan sampai lurus dengan ini, geser ke sampingnya, maka sini 3, 4, 5. Nah, ini juga sama, ini 5 kali 3, maka lurus ke bawah, geser di sampingnya sebanyak 5 kali. Nah, ini ya, sebanyak 5 kali, sudah pas sesuai. Kemudian semester 2 juga sama, tinggal ganti yaitu materinya. Materinya yang semester 2 yaitu, biar sekalian selesai ya. Ini saya blok, saya masuk ke sini. Nah, kalau untuk selanjutnya teman-teman silahkan bisa lihat materinya. Ini materinya seperti ini, maka ini kalau ada materi kayak gini, maka jadi tidak perlu ada tema 72, langsung saja seperti ini. Saya blok ini ya. Ini adalah bahan lunak alam semi keras. Jadi kita lihat bahan lunak alam semi keras. Kemudian poin pertama seperti ini, blok merger cell, kemudian geser ke samping ini, kemudian yang ini geser, blok. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya desain produk. Jadi ini materi yang kedua untuk CP atau elemen yang kedua. Maka di sini kita masukkan seperti ini ke atas. Sudah selesai. Kalau pengen rapi seperti ini, kalau pengen rapi seperti ini, kemudian ini saya blok, saya pastikan di sini. Nah, ini merge sudah, ini tinggal di ini produk menggunakan project based learning. Based learning ini masuk ke berikutnya, yang ketiga, blok sudah masuk, maka ini tinggal saya blok. Kemudian ini kurang lebar, blok. Yang terakhir itu adalah refleksi dan penilaian. Jadi saya blok refleksi dan penilaian ini seperti ini ya. Sudah selesai teman-teman. Kalau ini pengen rapi berarti ini. Nah, untuk yang ini saya kira karena sudah sama protanya, ini kita lihat di program tahunan 12, 15, 15, 15 sehingga hasilnya 60. 60 dibagi 4 CP berarti di situ ada 15, karena ada sumatif tengah semester 3 jam pelajaran, maka ini dikurangi 3 sehingga jadi 12. Karena ini sama kelas 7 8, jadi saya tidak perlu untuk memasukkan alokasi waktu lagi karena sudah ada di sini. Sehingga di sini kecuali ini ada 2 materi. Karena ini 1 materi, maka 3 jam sebanyak 4 pekan. 5 jam 5 kali pertemuan sebanyak 5 pekan, masing-masing 3 jam. Kemudian sumatif tengah semester yaitu 3 jam, ini sampingnya.
Kemudian ini lurus ke bawah, geser, tempatkan di sampingnya sebanyak 5 kali baris, 5 baris ya. Ini 3 sampai sini. Kemudian di bagian ini lurus dari bawah, tempatkan di sampingnya sebanyak 5 baris, 5 pekan artinya, sehingga pas genap sampai sini. Nah, sehingga ini tutorial ini sudah selesai teman-teman, berarti ini sudah kita buat atau susun semester 1 dan 2 Prota Promes sudah selesai. 40 menit perkiraan ini sudah selesai menyusunnya. Jadi kalau kita sudah menguasai tutorial sebelumnya di semester 1 dan 2 untuk yang Promes, Prota, RPE, untuk tutorial yang sudah saya buat, maka selanjutnya kita akan mudah ya menyusun, tidak perlu lembur, kita cukup menggunakan Excel kayak gini. Nah, karena berubah kepala sekolahnya, jadi saya ganti kepala sekolahnya ya, yang baru. Nah, ini ya, saya blok. Kemudian tempatkan di kepala sekolah yang paling awal di bagian sini, halaman paling depan. Kemudian yang kedua, nipnya saya ganti. Nip ini saya ganti. Nah, punya saya tetap ini secara otomatis kepala sekolah berganti. Nah, ini juga kepala sekolah secara otomatis akan berganti karena saya linkkan menggunakan rumus sama dengan. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Catatan bahwa teman-teman silahkan download pada link deskripsi untuk perangkat ini gratis, tidak perlu saya jual ya, saya hanya berbagi, semoga bermanfaat. Dan yang kedua teman-teman, setiap ada update tutorial terbaru, maka aplikasi ini yang sederhana ini tapi kita bisa memudahkan untuk menyusun perangkat pembelajaran, saya akan selalu update yang terbaru dengan link yang sama. Jadi isinya pasti saya update di dalam, sehingga teman-teman ikuti terus tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.